Ini kendala hidup nih, kipas hidup mati, hidup mati, kan ada indikator. Ya, hidup mati, hidup mati. Kipasnya juga hidup mati, hidup mati. Kan hidup mati, hidup mati. Ya, gimana cara ngatasinnya ya, tonton dulu ya, video gabutnya ya. Jadi kendala kayak gini nih, kayak gini. Hidup terus mati, hidup mati. Saya kira tuh ininya ya, adaptornya gitu ya, adaptornya udah saya copot nih. Ntar ya, ntar tangan satu ini udah dicopot nih, udah copot powernya, otomatis mati kan. Kalau dilihat-lihat tuh ya, saya kira tuh adaptornya kan, adaptornya, karena nggak ada indikasi hidup apa enggak itu kan, adaptornya kirain rusak gitu kan. Kalau komputer kan biasanya itunya ya, powernya lah ya. Kalau ini kan adaptornya kan, mungkin dari ini tersangkanya nih saya kira. Kalau sini kan berapa nih ya, aku baca nggak, 9 volt 3 ampere kan, 65 watt kan. Saya punya nih, ini nih adaptor yang lebih gede nih, laptop nih. Ini 19 volt berapa ya, 19 volt 6 ampere lebih gede ya. Udah saya coba nih, masukin ke sana, tancap sini, masih aja kayak tadi. Bentar nih, sampai saya curiga gitu, apa ya CPU nya gitu kan. Udah saya bongkar nih ya, nih udah saya bongkar nih, apa ya CPU nya gitu kan. Saya bongkar, pasang lagi, ganti CPU, masih aja sama. Lah, saya kira apa ini, hal gaib kayak gini nih. Saya copot nih SSD ya. Saya copot SSD nya nih. Susah juga ya. Saya copot SSD nih ya. Saya kira itu masih sama ya. Ini normal ya, coba ya. Masih sama kan? Masih sama nih. Indikatornya masih sama gitu. Copot lagi ya. Jadi saya bingung nih, apanya nih, bingung ya, bingung. Saya udah buka ini CMOS-nya, nggak mungkin. CPU udah ganti, ini kan CPU upgradean yang namanya tuh Celeron. Udah saya ganti, dicoba, tetap aja masih sama gitu. Terus saya coba nih makhluk ini nih. Ini saya lepas nih ya. Nih, saya lepas nih. Nah nih, gitu ya lepasinnya. Nih, saya coba nih makhluk yang ini nih, RAM namanya. Nih, DDR4 2400T ya, sama ya. 2400T DDR4 4GB. Ini saya beli 50 ribuan ya. Tapi ini kayaknya aneh gitu, 50 ribuan. Kok mau aja gitu kan. Jadi agak tersangkanya ini ya. Dulu saya masang ini juga setengah mati ya, maksudnya dipasang kok bunyi gitu kan. error. Terus ini kok malah mati hidup kan. Nggak tahu nih. Kita coba ini nih, kita copot nih RAM.
Kalau ini kan ori bawaan nih, rata. Dan kita pasang lagi. Ini kalau ini ya, apa namanya, kalau lepas pasang ini tuh harus kondisi adapternya dilepas ya, jangan sampai masih terhubung lalu ngutak-ngutik yang di motherboard gitu. Jangan lah ya, itu hal dasar sih yang harus tahu. Kalau nggak tahu, aduh, berapa ntar. Ini dipasang dulu ya powernya. Saya pasang dulu. Nah, ini masuk ya. Nah, masuk ya. Ini masuk nih. Cuma nggak ada harddisknya. Masuk nih, normal itu. Ini ya, saya matiin ya. Oh, nanti. Kan? Nanti normal. Ya, kalau nggak percaya bang, nggak percaya. Udah ini makhluk yang berisi memori ya, OpenWRT gitu kan. Nih. Makhluknya nih satu ya, penyimpanannya. Nggak bisa loh, kenapa nih? Aduh, lupa nggak dicopot lagi. Aduh, ya udahlah, jangan ditiru loh ya, barusan ngomongnya. Udahlah, ini ya, kita coba bismillah ya. Oh kan, waduh, kacau. Ini harus pakai display nih, pakai display. Ini contohnya yang pertama ya, RAM di bawah nih ya, ini yang benar, dan ini yang jelek nih, ternyata ini yang jelek, dan tempelannya itu udah di atas itu, dan udah mencurigakan ya. DR4 50 ribuan ya, udah mencurigakan. Mulus, cuman ya kalau nggak bisa dipakai buat apa ya. Nih kita coba hidupin ya. Nah, pasti bunyi. Dan nggak mungkin booting ya, ini gambaran cepat aja ya. Kita matiin ya. Oke. Kita matiin, kita lepas nih RAM-nya. Kita taruh ke atas, slot SIM yang atas nih. Kita coba. Gak bunyi, bunyi tut dan puting. Ini karena nggak ada harddisk ya. Kita coba pakai harddisk apa? Boleh. Matiin dulu ya. Ini posisi mati. Kita hidupin. Ini karena nggak ada monitor ya, jadi malas. Aduh. Jadi pakai video capture. Bentar ya. Oke, ini udah terpasang ya. Udah booting. Oke. Lihat sini. Kan bunyi tit ya kan. Masuk ke aser. Udah puting nih, udah ke OpenWRT nih putingnya. Nih sudah nyala normal. Kendala di RAM ya, RAM yang bawah tuh rusak. Nggak tahu kenapa ya rusak. Jadi pusing ya. Seharusnya 4 tambah 4 GB jadi 8 GB.
ini nggak kepake. Aduh, ini udah saya bersihin ya pakai ini nih, tisu pembersih ini udah bersihin, tetap aja nggak bisa. Ini udah bersih sih, pakai cotton bud tetap aja nggak bisa ya. Korban harga murah lah. Dan stikernya juga anehnya di sini ya. Kalau itu kan tadi kan di sini ya, di tengah kalau salah ya, ininya di tengah tuh, ini di atas loh, kayak bekas tempelan copot pasang gitu. Tapi ini benar-benar DDR4 sih. Cuma ini kayaknya keadaannya udah tragis ya, atau bisa diperbaikinya IC-nya ini atau gimana. Ya udahlah, saya cuma sharing itu doang. Kendalanya RAM-nya jelek sama slot RAM, bukan SSD, bukan CPU, apalagi adaptor. ya, ya tapi yang dia diagnosa pertama ya pasti adaptor ke CPU saya. Untung punya yang bawaannya, jadi bisa dicoba ya. Lalu merambat ke SSD normal ya, healthnya masih 90-an lah ke atas. Terus terakhir RAM atau enggak RAM CMOS nih, saya mau buka CMOS, pas lagi saya buka RAM, iya emang RAM-nya bermasalah ya. Ya udahlah, itu aja ya, sharing yang gak jelas gitu ya. Ya udahlah, terima kasih sudah nonton dengan kegabutan yang gak jelas ya. Assalam.